Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor untuk pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa kalian juga menjaga kesehatan di rumah dengan rajin mencuci tangan, dan apabila kalian ingin keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker. Nah, hari ini kita awali pembelajaran kita mengenai manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan alam terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Antar keduanya saling berkaitan. Salah satu hubungan benda mati dengan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di lingkungan tersebut maupun hewan yang ada di lingkungan. Selain itu, makhluk hidup juga berpengaruh pada benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air hujan dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Lalu, bagaimana dengan manusia? Ya, hubungan manusia dengan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Caranya dengan mempelajari peristiwa alam di lingkungannya. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam padi sehingga memperoleh hasil panen yang melimpah. Kemudian yang kedua, nelayan memilih waktu berlayar sesuai cuaca agar tidak mengalami kendala saat mencari ikan. Kemudian hubungan yang kedua yaitu manusia memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, manusia membuat hujan buatan untuk menanggulangi kemarau panjang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai konvensi hak-hak anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapat pendidikan yang baik. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dengan baik. Tidak hanya itu, akibat perang atau pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak anak menjadi terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah konvensi, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 1989 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak sedunia. Dokumen ini telah disetujui oleh semua pemimpin negara di dunia termasuk Indonesia. Hak-hak anak meliputi yang pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kemudian yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang, adalah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
Kemudian yang keempat ada hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian, bisa kalian cek di akhir video pembelajaran ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.